Rise Generation, Happy New Year untuk setiap kita. Sama-sama kita masuk di tahun yang baru. So banyak hal juga yang sudah kita lewati di tahun lalu di 2021. Sama-sama kita siap untuk beribadah. Welcome to the church, welcome to Rise Generation Sunday Service. Dan sama-sama kita masuki tahun ini mulai dengan ibadah, mulai dengan satu pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan, mulai dengan satu kerinduan kami setiap kita mencari Tuhan dan bergerak di 2022 dengan iman pada Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya, bahwa kiranya pertolongan kita dalam ibadah ini datang daripada Tuhan, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Dia yang memelihara ciptaannya, masuk setiap kita. Turun bagi kita sekalian anugerah dalam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Silakan mengambil waktu setiap kita bersaat teduh dan enjoy the worship. Shalom Rise Generation. Kita mau mengawali tahun ini dengan bersuka cita, penuh pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita mau katakan besar di dalamku. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Ku tak takut. ku tak gentar.
kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Kita mau mengawali tahun ini dengan menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hanya karena berkat kemurahan Tuhan, kita bisa mengawali tahun yang baru ini. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap rancangan kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar lagu ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan di sepanjang satu tahun kemarin, dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Kita mau katakan, aku ada berkat kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat murahan-Mu Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Kita mau katakan sekali lagi, Engkau Tuhan sungguh baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Rise Generation, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama yang kami akan dengarkan di tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih untuk blessings, untuk penyertaan Tuhan, anugerah demi anugerah yang boleh kami rasakan sebagai remaja-remaja yang boleh Tuhan pakai dalam momen liburan, semester yang boleh berlalu, bahkan tahun baru yang boleh sama-sama kami masuki hari ini Tuhan. Kami percaya di minggu pertama, tanggal 2 Januari 2022 ini, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, mengawali hal yang baru di tahun ini, setiap resolusi yang akan kami bangun, setiap hal yang akan kami siapkan. Kami rindu Tuhan bekerja di dalam ibadah ini, lewat channel YouTube ini, lewat setiap gadget yang kami gunakan, bahkan setiap koneksi internet yang kami pakai. Engkau boleh berkuasa di atas segalanya itu. Firman Tuhan lewat hamba-Mu yang terbatas ini boleh sampai kepada setiap kami dan kami boleh refleksikan, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom Rise Generation. Rise Generation. Ya, rise for him. Tagline yang sama akan kita bawa, teman-teman. Dan tema khotbah hari ini mengawali hari ini, 2 Januari 2022. Ini adalah minggu yang pertama, 1 dari 52. Mengawali hal yang baru, Koko berikan tema untuk setiap kita, Come Back Stronger. Oke, tema hari ini adalah Come Back Stronger. Ini adalah firman Tuhan yang pertama yang kita dengarkan di sepanjang tahun 2022. Banyak resolusi, banyak hal yang mau kita bangun. So, buka Alkitab kita dari rumah kita masing-masing. Di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 3, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan berjalannya waktu, gereja kita juga membuka satu demi satu ibadah onsite di lokasi. Dan firman Tuhan juga akan ada di setiap lokasi dengan Cici Koko hamba Tuhan yang ada di lokasi masing-masing. Nah, so Filipi 3 ayat 7 sampai 11 jadi dasar teguh bagi kita Rise Generation dalam memulai tahun 2022 ini. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ke-11 Koko bacakan buat setiap kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman Rise Generation, dalam proses kita, kehidupan kita, kita mungkin sering mendengar istilah epic comeback atau comeback, bukan? Para gamers tentu tahu istilah ini, bukan? Sering kita bilang, gila nih, epic comeback, gitu ya. Wow, gila luar biasa epic comeback hari ini. Dari yang tadinya ketinggalan 11 poin, dari yang tadinya ketinggalan 72 bola, mungkin dari yang tadinya ketinggalan berapapun jauhnya ataupun dekatnya ketinggalan, namanya istilah epic comeback menjadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk didengar oleh telinga semua umat manusia, termasuk kita, bukan? Istilah epic comeback selalu membawa kepada kita suasana damai sejahtera, membawa kepada suasana kemenangan. Ya, istilah epic comeback menggambarkan ketertinggalan. Awalnya kekalahan, tapi in game dalam sebuah permainan semua akan bisa berubah. Kalau di sepak bola di menit 90 sampai 90 plus 4, 90 plus 7, semua masih bisa berubah. Dalam dunia Mobile Legends, dalam dunia PUBG dan sebagainya, detik-detik terakhir menjadi salah satu yang menentukan di mana level sudah sangat tinggi, satu kematian bisa sangat ngefek kepada sebuah perubahan permainan dan arah dari permainan. Kita selalu mendengar istilah epic comeback. PSG yang akhirnya di comeback oleh Barcelona di tahun 2017 dari yang tadinya ketinggalan 4-0 tiba-tiba jadi menang 6-1 dengan agregat yang unggul. Atau kita tahu yang kita suka bola, Inter AC Milan juga Liverpool di tahun 2005 dan banyak sekali kisah epic comeback yang sudah kita sama-sama lalui. Bahkan kita sebagai gamer sudah sering mendengarkan istilah ini. Semua terjadi karena adanya determinasi, karena adanya konsistensi, daya juang, agile, endurance. Sebuah tim yang tidak mau kalah begitu saja dalam sebuah permainan meskipun udah rasanya mati total, udah rasanya ada kartu merah, udah rasanya babak belur. Tapi sedikit peluang atau bahkan hanya satu saja peluang
untuk membalikan keadaan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Tentu kita pengen menikmati suasana seperti ini, bukan? Nggak mau hidup dalam status quo. Pengennya epic comeback, nggak nyerah, dan target yang mau kita capai. Dengan endurance yang kita miliki, dengan satu ketekunan. Dan balik lagi, determinasi yang membawa kita comeback. Nah, kenapa hari ini diberikan tema comeback stronger? Istilah yang keren bukan? Mungkin istilahnya refocus gitu ya, atau comeback stronger, di mana kita akan kembali lagi dengan kekuatan demi sesuatu hal yang baru ataupun hal yang sama dengan perjuangan yang berbeda yang kita akan sama-sama kerjakan. Stronger than before. Nah, dengan istilah ini kalau kita sama-sama hidup di zaman Alkitab, di mana kisah para rasul mencatat banyak hal tentang pergumulan para rasul, dan diteruskan oleh banyak hal sejarah, dan salah satunya dari Rasul Paulus. Kita akan sama-sama sadar istilah epic comeback untuk mereka menjadi sesuatu hal yang menyenangkan juga, yang akan kita sama-sama saksikan hari ini. Di mana kehidupan yang lama, kehidupan Paulus yang lama, digantikan oleh kehidupan yang baru. Paulus sadar kehidupan dia lemah, terbatas. Dia kalah oleh banyak hal. Paulus sadar kehidupan dia sudah sangat mati total. Dia menderita, tekanan dan sebagainya, oleh karena kehidupan yang tidak berbuah, kehidupan yang tidak mengenal Kristus. Kehidupan yang mungkin menyenangkan buat dia, tetapi tidak ada apa-apanya. Benar-benar nol besar, tidak ada menghasilkan apapun. So guys, hari ini ketika kita lihat bagian firman Tuhan dari kitab Filipi tadi, satu catatan sejarah, surat yang Paulus catat, di mana Paulus menganggap hidupnya yang lama itu adalah sampah. Kata yang tegas yang dipakai dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara tepat dari bahasa Yunaninya. Di mana hidupnya Paulus dulu adalah sampah, nggak berguna, nggak dipakai sama sekali, dan dia nggak mau ambil lagi sampah itu. That's why dia comeback stronger. Kalau bisa istilah epic comeback, dia kembali lagi dengan peperangan yang sama, tetapi jalur yang beda, target yang beda. Epic comeback dan dilanjutkan dengan comeback stronger. Ayat 10 jadi kunci pergerakan kita ataupun apa yang harus kita ingat sepanjang tahun ini. Di mana Paulus melihat kehidupannya dia dalam terang kacamata Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku, kata Paulus, jadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus nggak mau lagi sama seperti dulu. Perjuangan dia tentang hidup untuk melepaskan dan hidup untuk menggapai. Hidup untuk melepaskan kehidupan yang lama dan menggapai apa yang baru. Untuk gambarin hal ini, Koko punya satu boneka ya. Ya terserah lah ya, ini menakutkan atau unyu-unyu ya kayak gini ya. Tapi yang jelas Koko mendapatkan boneka ini bareng sama beberapa teman-teman yang kita lagi main di salah satu time zone, game master dan sebagainya kayak gitu ya. Dan momen bersejarah gitu ya, karena untuk mencapai hal ini itu nggak gampang gitu ya, ngeluarin banyak uang gitu ya. Teman-teman yang sering main boneka capit pasti ngerti hal ini ya, di mesin capit apapun, entah itu dapatnya iPhone atau gadget Samsung dan sebagainya, atau sekedar boneka aja gitu ya. Perjuangannya nggak gampang bukan? Kadang ada yang terlepas gitu ya, yang udah seru kayak kemarin ya, sama beberapa teman Koko ya, karena kita butuh refreshing juga sih ya. Udah dapat gitu ya, udah keambil kayak gini ya, tiba-tiba lepas begitu saja. Tiba-tiba juga ada kalanya dia cuma benar-benar nyangkol gini doang. Terus tiba-tiba keambil. Antara hoki atau enggak, beruntung atau enggak kata orang-orang ya. Atau karena itu memang presisi gitu ya. Secara matematis bisa dihitung benar-benar ya, capitannya segini, kekuatannya segini, positioningnya segini gitu ya. Harus benar-benar ada rumus Pythagoras di sini, ada rumus apapun itu di sini gitu ya. Apapun itu yang terjadi teman-teman. Ini hanya satu penggambaran di mana antara melepaskan dan menggapai itu bedanya sangat tipis banget. Bedanya sangat tipis banget. Dalam kehidupan mungkin ada keberuntungan seperti mesin capit ini. Antara mengejar tapi kadang juga terlepas. Dan banyak konten-konten YouTube ngegambarin orang yang punya ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah, bahkan puluhan juta, dihabiskan hanya untuk bermain hal-hal yang kayak gini. Antara rugi atau beruntung, boleh kalian komen juga. Back to topic, melepaskan dan menggapai. Mungkin rasanya gampang seperti alat tadi, mesin capit, yang ngegapai sesuatu, menang sesuatu, ataupun kalah sesuatu. Tetapi kehidupan ditwist oleh Paulus secara luar biasa. Hidup kita juga sama.
antara melepaskan dan menggapai. Ada kalanya rugi, ada kalanya hal-hal yang harus dibuang ya dibuang. Bahkan kalau teman-teman lihat ayat yang selanjutnya, kalau aku bacain ayat 13 dan 14. Paulus bilang, aku lupain semua yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, untuk berlari pada tujuan hadiah, yaitu panggilan surgawi. Sama seperti games di mesin capit. Kalau rasanya, aduh nggak dapet, sayang. Karena kita udah menghasilkan sesuatu, dengan uang kita memberi, masukin ke mesin itu dan rugi. Tetapi kehidupan yang ditulis oleh Paulus dalam bagian ini adalah, hidup yang lama, buang aja. Oke. Kalau banyak orang bilang mantan ke laut aja, katanya ya. Atau masa lalu buang aja. Ya Paulus ingin bergerak kepada masa lalu yang kelam, yang tidak kenal Kristus, mengarahkan diri kepada sesuatu hal yang baru yang ada di hadapan dia, dengan fokus, dengan determinasi, dengan endurance, dengan segalanya, dengan agility untuk kenal Kristus. Ya, dia lupain semuanya, dianggap sampah, semua prestasi, semua keberhasilan, dan itu yang mau Koko arahin untuk kita hari ini. Yang pertama, harus lepasin apa yang layak untuk dilepaskan. Itu adalah satu proses perjuangan, teman. Comeback stronger gak akan pernah bisa terjadi, hidup kita gak akan pernah bisa berubah kalau kita kadang gak bisa lepasin apa yang menjadi masa lalu kita yang buruk, kekesalan, emosi kita, pergumulan-pergumulan rasanya bikin kita jauh dari Tuhan. Entah itu karena relasi, entah karena studi, keluarga kita. Mari kita sama-sama take resolution. Cek lagi apa yang sudah kita lalui di 2021 kemarin. Apa yang gagal, buang itu teman-teman. Apa yang rasanya harus kita buang, buang cepat-cepat. Jangan sampai kita masih menikmati kehidupan yang dosa. Kehidupan yang penuh dengan ini dan itu, yang sampah rasanya kita bawa kemana-mana, bukan? Buang, lepasin. Segala dendam, pengampunan dan semua harus dilepaskan. Dan yang kedua adalah kejar. Berjuang untuk mencari, berjuang determinasi untuk meraih apa yang layak untuk kita kejar. Dasarnya jelas. Dan ini yang dibangun dalam Rise Generation. Pengenalan akan Kristus. Itu akan membawa kita pengenalan akan diri. Mengenal Kristus, kita tahu diri. Tahu diri, tahu hidup kita membagi diri untuk sesama. Dalam kacamata Rise Generation, yang Tuhan percayakan bagi kita juga lewati di tahun 2021. Kita sama-sama masuk ke 2022. It's come back stronger. Berubah dari online kepada situasi yang onsite, bertahap. Berubah dari yang tadinya lemah, terbatas, kacau, very struggling kehidupan kita, very challenging. Melewati satu demi satu. Dan kita mau at the end dari tahun ini, di Desember 2022 nanti, kita bisa melihat, ya perjalanan sepanjang tahun ini adalah come back stronger. Gereja kita secara nasional, Geyok Yento memberikan tema We transform to transform. Diubahkan, ditransformasi. Dan dalam departemen remaja, kita membawa tema hari ini. Epic comeback or comeback stronger. Di mana kita setiap harinya meraih keberhasilan. Kegagalan kita buang, kita switch dengan keberhasilan. Karena kita tahu teman-teman, kita berjuang. Kita sama-sama lemah, kita sama-sama nggak berdaya. Tapi yuk sama-sama kita berjuang tahun ini. Dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam relasi keluarga kita dengan Cici, Koko, dengan teman-teman semua. Dalam relasi pertemanan kita. Mari sama-sama kita berjuang. Jangan samakan 2022 dengan tahun yang lalu. Apa yang harus dibuang, dilepaskan seperti Paulus. Lepaskan itu. Dan apa yang harus kita raih, kita gapai, kita usahakan. Yuk sama-sama kita kejar di tahun 2022 ini. Dengan konsistensi. Dengan apa yang mau kita kejar bersama dengan Tuhan. Dengan determinasi. Kalau kita mau come back stronger. Lebih kuat daripada apa yang kita rasakan dulu. Karena kita punya Kristus. Itu yang jadi dasar hidup kita. Dan itu yang lebih dari cukup untuk membuat kita bisa yakin. Bahwa kita lalui 2022 ini jauh lebih baik daripada 2021. Jauh lebih baik daripada 2020. Jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Diawali dari pengenalan kita akan Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sadar ini bukan momen yang gampang. Momentum tahun baru untuk kami lewati. Kami juga sadar ini adalah satu proses transisi yang gak gampang. Berbagai hal yang bersifat online, bertahap kepada sesuatu hal yang akhirnya kembali normal, kembali onsite dan kembali berjuang dengan iman kami kepada Tuhan.
Terima kasih untuk 2021 yang ada di belakang kami dan kami bersiap dan sudah masuk di tahun 2022 ini. Kami berjuang untuk melepaskan, membuang apa yang jelek, apa yang harus kami tinggalkan, apa yang harus kami tutup, apa yang harus kami jadikan itu sampah yang gak berguna. Kehidupan lama kami, dosa-dosa kami Tuhan, termasuk rasa iri, dengki, amarah kami, segala yang kegagalan kami. Nah, kami berjuang untuk meraih sesuatu hal yang baru di tahun ini, sama seperti apa yang firman Tuhan kejar bagi setiap kami. Kami siap untuk come back stronger. Kami siap untuk mengerjakan panggilan Tuhan di 2022 ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, semua lokasi yang ada dalam Rise Generation, dalam satu payung Geyok Imtong, dan setiap kami yang berjuang dalam studi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Biar iman kami boleh diteguhkan kepada Tuhan. Dan kami layak, dan kami siap mengejar apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk come back stronger, untuk lebih kuat lagi dalam iman kami kepada Kristus. Belajar dari Paulus dan belajar dari kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, memohon berkat pimpinannya. Kiranya kuat kuasa daripada Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan damai sejahtera, kekuatan, bimbingan daripada Allah Roh Kudus, mengiringi setiap kita dimanapun kita berada, untuk menjadi saksinya, untuk come back stronger, dengan perjuangan iman kita di 2022, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.